ini Allah izinkan Ana untuk bersilaturahim dengan antum melalui media online. Mohon maaf, Ana ini masih gaptek, gak begitu paham dengan teknologi, jadi kurang begitu pinter, nggak seperti Ustadz Tino mungkin. Ana punya waktu berapa menit ini Ustadz? Insya Allah 30 sampai 40 menit Ustaz. Nanti kemudian akan dilanjut dengan sesi tanya jawab. Baik, 40 menit, 40 menit yang boleh Ustaz. Baik. Bismillah, ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Poin yang kedua yang Anda sampaikan di playernya itu ada kesalahan terkait gelar. Ana belum doktor ya, Ana belum doktor, Ana masih master 2 kali. Jadi ke Saudi ngulang lagi masternya, jadi master 2 kali, belum dokter. Doakan semoga nanti bisa ngambil dokter di sini saja insya Allah ya. Amin. Baik, yang Anda sampaikan ini ada bukunya sebenarnya, metodologi Manahijul Fiqhiyah Al-Manahijul Fiqhiyah Al-Mu'asharah. Metodologi pembelajaran fikih di dunia kontemporer. Ini ada bukunya disusun oleh Dr. Abdul Ilah Arfaj. Salah satu doktor, salah satu ulama Syafi'iyah mutakhasis, spesialisasinya di fikih Syafi'i, hidup di daerah Ahsa, provinsi bagian timur Saudi Arabia. Sampai sekarang beliau masih hidup. Hafizahullah wa atarallahu baqa'ah wa nafa'a bihi wa bi'ilmihi al-ummat al-islamiyah. Baik, apa yang terjadi dengan metodologi belajar fikih dunia modern ini? Ikhwatal iman, ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah Ta'ala. Jadi sebenarnya fikih itu adalah hasil pemahaman. Ya, saya ulangi, fikih itu adalah hasil pemahaman dari teks-teks wahyu Al-Quran, juga As-Sunnah, juga kesepakatan para ulama dalam hukum-hukum syariah. Al-ilmu bil ahkami syar'iyyatil muktasabati min adillatiha tafsiliyah. Definisinya seperti itu. Ilmu terkait hukum-hukum syariat. Hukum-hukum syariat yang ada 5, haram, wajib, sunnah, makruh, dan mubah. Dengan dalil-dalil secara terperinci. Itu definisi daripada fikih. Pembelajaran fikih ini dimulai dari masa baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana pembelajarannya? Tentu pada masa baginda Nabi, belajar fikih langsung ke Nabi. Fikih itu kan intinya ini halal atau haram. Ini boleh atau tidak boleh, ini sunnah, makruh atau tidak. Itu fikih. Zaman Nabi langsung belajar ke baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada masdarut tasyri', ada sumber syariatnya, masih hidup baginda Nabi. Kemudian sepeninggal baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sumber tasyri'nya sudah tiada. Namun teks-teksnya masih ada. Sabda-sabda baginda Nabi abadi, meskipun belum banyak ditulis, tapi masih dihafal oleh para sahabat. Karenanya Umar bin Khattab ketika menemukan satu permasalahan, berunding dulu dengan para sahabat. Beliau juga melarang semua sahabat untuk keluar semua gitu, dilarang dari Madinah. Ya, untuk penugasan khusus mungkin jadi wali, jadi bupati atau jadi gubernur di daerah mana, penugasan itu dipersilahkan. Tapi untuk hijrah besar-besaran dari Madinah, Umar bin Khattab melarang. Fungsinya apa? Agar saat beliau membutuhkan satu hukum permasalahan, ada orang-orang kepercayaan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang masih bisa beliau ajak untuk rembukan. Sebagaimana contohnya ketika beliau mau masuk ke daerah Syam, terjadi wabah. Sebelum masuk ini beliau bingung, istihad. Gimana kita masuk ke daerah Syam atau pulang? Di Syam sedang terjadi wabah. Kumpulkan orang-orang hajirin. Nggak ketemu juga, nggak ketemu satu pendapat. Kumpulkan orang-orang Ansar. Kumpulkan orang-orang yang ikut perang Badar, dikumpulkan, nggak ketemu juga. Akhirnya Umar bin Khattab memutuskan, udah kita pulang. Ditanya oleh salah seorang sahabat yang lain, apakah lari dari takdir Allah ya Amir?
Umar bin Khattab mengatakan, iya, aku lari dari takdir Allah, tapi menuju takdir Allah yang lain. Hingga kemudian datang sahabat yang lain mengatakan, ya Amirul Mukminin, yang kau putuskan itu sudah tepat, karena aku mendengar langsung dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika satu wabah terjadi pada satu negeri, maka jangan kalian memasuki negeri tersebut. Sedangkan orang yang ada di negeri tersebut jangan keluar dari negeri. Nah, inilah yang dilakukan oleh para sahabat ya di masa sahabat, dan banyak sekali waqa'i', peristiwa-peristiwa yang menjadi saksi bahwasanya sepeninggal baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam merujukan fikih ya para sahabat kumpul sepakat. Kalau tidak kumpul, jadi tidak ada kesepakatan. Nah, ini kita lihat setelah Umar bin Khattab wafat. Sahabat tersebar, ada yang di Mesir, ada yang masih di Madinah, banyak di Mesir contohnya Amr bin As, di Syam ada Muawiyah bin Abi Sufyan, ada di Kufah Abdullah bin Mas'ud, ada di Makkah ada Abdullah bin Abbas, ada di Yaman, dan banyak sekali sahabat yang akhirnya hijrah ke daerah-daerah yang mereka cocoki. Nah, disinilah mulai terbentuk ulama-ulama yang masyhur dalam berfatwa. Semua sepakat sebenarnya, semuanya sepakat. Yang paling faqih setelah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari kalangan sahabat adalah Abu Bakar Siddiq. Kemudian Umar, Utsman, dan Ali itu sepakat. Min ghairi niza', tanpa ada niza'. Namun keempat khalifah ini ghairu masyhuri nabil fatwa, tidak masyhur dalam berfatwa. Kenapa? Sibuk mengurusi kestabilan baik perpolitikan dan semuanya lah, karena memang di samping sebagai faqih, sebagai fuqaha, penjaga agama, juga menjadi pengemban amanah politik. Itu khulafaul arba'ah. Nah, muncul sosok-sosok yang berbeda, mengkonsentrasikan dirinya untuk berfatwa. Ada yang mengkonsentrasikan dirinya untuk menghafal ilmu, tapi tidak banyak berfatwa. Kita lihat seperti Abu Hurairah, itu banyak menghafal ilmu, tapi tidak banyak fatwanya. Seperti juga Abdullah bin Amr bin As, banyak hafalan hadisnya, tapi tidak banyak berfatwa. Begitu juga dengan Jabir, banyak ilmunya, tapi tidak banyak berfatwanya. Berbeda dengan Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Amr bin As, dan yang lain-lain, itu memang masyhur berfatwa. Nah, dari kemasyhuran ini, dari bahasa kita mungkin ketenaran, keterkenalan ya, di masyarakat yang berfatwa ini, akhirnya mereka menjadi tujuan belajar. Ibnu Abbas itu sampai disebut jamiah, kampus zaman sekarang. Karena semua disiplin ilmu beliau kuasai. Mau tafsir, beliau sudah menguasai. Rujukan tafsir utama juga Ibnu Abbas. Hadis juga minal muksirin, riwayatil hadis, termasuk salah satu perawi hadis yang sangat banyak. Belum masalah fikih, masalah sejarah, masalah syair, masalah bahasa, nahwu, sorof, dan sebagainya, sangat menguasai. Nah, ini akhirnya ada yang menjadi tujuan belajar. Ya, termasuk Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar di Madinah, itu termasuk yang menjadi tujuan belajar. Nah, disinilah pada generasi tabi'in muncul murid-murid yang murid-murid yang mutamayizin kalau bahasa kami itu. Murid-murid yang cerdas-cerdas, terkenal pinter. Yaitu di Madinah ada fuqaha as-sab'ah, ada 7 fuqaha di Madinah. Kalau di Kufah itu murid-muridnya Ibnu Mas'ud sangat banyak sekali, ada Hamad, ada Alqamah, dan sebagainya. Di Makkah juga banyak sekali murid-muridnya Ibnu Abbas. Nah, dari sinilah kemudian muncul para mujtahid, orang-orang yang mulai membukukan fikih. Mulai membukukan fikih dalam satu disiplin ilmu. Kalau para sahabat fatwanya itu fatwanya dihafalkan oleh murid-muridnya, kemudian murid-muridnya ini mulai mengajarkan ke masyarakat yang lain, generasi selanjutnya, dan mulai ada gerakan untuk mentaklif fikih. Kita temukan di Madinah, muridnya Nafi'. Nafi' ini muridnya Ibnu Umar, punya murid namanya Malik bin Anas. Mengarang karya fikih di abad-abad awal, namanya kitab Al-Muwatta.
Ini hukumnya ini, dasarnya ini, hadis ini, ambil hukumnya seperti ini. Jadi kitab fikih di Madinah. Nah kemudian kalau di Kufah, Ibnu Mas'ud punya murid banyak, salah satunya Hammad bin Salamah. Hammad ini memiliki murid juga yang sangat brilian, sangat cerdas, terkenal. Yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, an-nasu 'iyalun fil fiqhi alaih. Manusia ini dalam masalah fikih ikut kepadanya. Beliau adalah Abu Hanifah. Nah sebenarnya banyak sekali yang memiliki kemampuan seperti Imam Malik ini, banyak sekali. Contohnya di Mesir juga ada Lais bin Sa'ad, ada Sufyan Tsauri di Baghdad atau di Kufah, dan banyak sekali lah, ribuan bahkan mungkin puluhan ribu orang ulama-ulama yang mencapai tingkatan ijtihad ini pada saat itu. Dari Imam Malik turun generasi selanjutnya itu Imam Syafi'i. Jadi generasi Imam Syafi'i turun lagi ada murid Imam Syafi'i namanya Ahmad bin Hambal. Imam Syafi'i juga murid Abu Thawr, punya murid namanya Thawri, Daud Al-Zahiri, dan banyak sekali yang kemudian istaqalla, independen dalam menggali fikih. Nah, kemudian uniknya Allah Subhanahu wa taala dari ribuan atau mungkin ratusan ribu ulama-ulama yang mencapai tingkatan mustahid tadi, mencapai tingkatan bisa mengambil ilmu dari Quran dan Sunnah secara langsung dengan perantara ilmu yang mereka miliki tanpa merujuk kepada orang-orang lain. Itu tingkatan namanya ijtihad istiqlal atau mujtahid mutlak, mustaqil, independen, nggak ngikut siapa-siapa. Langsung mengambil kepada Quran dan Sunnah. Hukumnya apa ini? Haram. Apa dalilnya? Quran, Sunnah ini, Qurannya ini, Sunnahnya ini. Kenapa kok bisa seperti itu dijelaskan? Karena ini umum, terus ada khususnya. Berarti diambil yang khusus, tapi umumnya masih tetap yabqa ala umumihi. Umumnya tetap masih dipakai selama tidak dalam hal yang sudah ditaksis. Jadi memiliki prinsip sendiri-sendiri dalam beristimbat. Imam Malik ya radhiyallahu taala anhu itu juga memiliki prinsip-prinsip tersendiri dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. Hadis sahih menurut Imam Malik ketika bertentangan dengan amalu ahli Madinah, dengan amalan penduduk ahli Madinah, maka hadis sahih tersebut selama tidak mutawatir gitu, itu ditinggalkan kalau bertentangan dengan amalu ahli Madinah. Itu Imam Malik. Karenanya fatwanya anjing itu suci, nggak najis. Kenapa? Karena anjing itu dipelihara oleh banyak masyarakat Madinah. Anjing juga masuk di masjidnya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berkeliaran di sekeliling masjid baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah ada hadis yang menyuruh untuk mencuci kalau dijilat anjing itu ta'abudan, bukan najisan. Itu karena ibadah saja. Kita disuruh cuci 7 kali, dicuci aja. Tapi bukan berarti najis. Itu fatwanya Imam Malik. Dan semuanya memiliki prinsip masing-masing dalam menggali hukum. Karena inilah mereka memiliki prinsip yang independen, jelas. Cara memahami Quran sunnahnya seperti ini. Itu akhirnya masyarakat berbondong-bondong menghafal madhab mereka ini. Berbondong-bondong untuk melestarikan 4 madhab ini. Yang lainnya sebenarnya punya, tapi Allah Subhanahu wa taala ya menghendaki hanya 4 ini. Kita saksikan secara real dari banyaknya ulama yang mencapai tingkatan ijtihad, hanya 4 yang Allah abadikan. Keempat ulama ini benar-benar diteliti benar atau tidak ini. Ini benar enggak pendapat Imam Malik? Diteliti oleh Ibnu Abdul Bar mungkin dalam kitab At-Tamhid atau dalam kitab Al-Istidhkar itu Syarah Muwatta. Atau ulama-ulama Malikiyah yang lain, Imam Syafi'i contohnya benar-benar diteliti ini pendapat Syafi'i atau bukan. Imam Al-Baihaqi terutama meneliti, benar-benar diteliti ini pendapat Syafi'i, ini bukan, ini punya Syafi'i, ini bukan. Jadi seandainya ada yang berdusta atas nama Syafi'i, langsung ketahuan, dijaga. Benar-benar dijaga oleh pengikut mazhab Syafi'i. Contohnya ketika ada yang menukil Imam Syafi'i membolehkan, menyetubui istri dari belakang, dari dubur, itu ada yang nukil. Imam Syafi'i membolehkan. Tapi seluruh ulama Syafi'i yang langsung mengkanter, nggak benar, ini nggak benar. Kenapa nggak benar? Karena memang Imam Syafi'i mengharamkan hal tersebut dalam 5 kitabnya. Jadi apapun yang diriwayatkan, dibicarakan oleh Imam Syafi'i benar-benar dihafal. Ini nggak benar, ini benar. Kita lihat Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi, itu perawi Kutubus Syafi'i. Nggak hanya hafal Quran dan Sunnah,
itu hafal kitab-kitab Imam Syafi'i. Karya-karya Imam Syafi'i itu hafal di luar kepala. Itu muridnya Imam Syafi'i langsung. Atau kalau kita mau lah ke abad ke-7 ya, abad ke-7 ke-8, ada ulama Syafi'iyah yang sangat terkenal ya. Ibnu Rif'ah kalau tidak salah. Kalau nggak salah, Ibnu Rif'ah kalau nggak salah. Atau siapa? Itu beliau mengatakan law ihtaraqat kutubus Syafi'iyah la amlaituhu min 'indi nafsi. Seandainya buku-buku ulama Syafi'iyah itu semuanya kebakar, aku bisa mendiktekannya dari hafalanku. Itu saking Masya Allahnya. Padahal kita lihat abad abad ratusan tahun dari mazhab Imam Syafi'i didirikan, itu sudah ratusan judul buku, atau bisa mungkin malah ribuan gitu. Itu beliau menantang saya bisa mendiktekan dari ingatan saya saja. Itu semua juga berlaku dari semua mazhab. Nah kemudian dilestarikan sampai sekarang ini. Hingga kemudian para ulama seperti Ibnu Rajab Al-Hambali ketika melihat fenomena ini, beliau mengatakan tidak boleh mengikuti mazhab selain 4 mazhab ini. Silakan mengikuti silakan mengikuti para ulama dari keempat ini. Satu ya Imam Malik atau Imam Syafi'i, Ahmad atau Abu Hanifah. Tapi mengikuti keempat ini tidak boleh. Kenapa? Karena umat itu hanya mengikuti 4 ini dari masa ke masa. Abad ke-5 mungkin masih ada ya mazhabnya Sufyan ats-Tsauri. Tapi sudah abad ke-6, abad ke-7 itu sudah seperti hilang, sudah seperti tidak ada. Sampai Ibnu Rajab mengatakan tidak boleh mengikuti mazhab selain 4 ini dalam masalah fikih. Kenapa? Kita tidak bisa memastikan ini benar-benar mazhabnya Dawud Al-Zahiri atau bukan. Ini benar-benar mazhabnya Sufyan ats-Tsauri atau Abu Tsaur atau bukan. Atau mazhabnya Lais bin Sa'ad yang di Mesir, atau Hasan Al-Basri, atau mazhabnya Mujahid, atau Umar bin Abdul Aziz, atau bukan. Itu benar-benar tidak ketahuan. Nah sampai sekarang ya masih ada yang melestarikan mazhab-mazhab tersebut sampai sekarang. Salah satunya negara kita Indonesia ini melestarikan mazhab Syafi'i. Saya pribadi juga belajar dari kecil itu mazhab Syafi'i, sampai sekarang juga melestarikan mazhab Syafi'i. Dan uniknya ketika belajar mazhab ini dulu di awal-awal sempat terjadi pergesekan, clash gitu, antara pengikut mazhab itu dulu sempat pernah terjadi sebelum abad ke-6, abad ke-4, ke-5 itu pernah kita baca ya bisa kita lihat juga bukti hidupnya di buku-buku ulama-ulama abad ke-4, ke-5 ada pembahasan boleh enggak pengikut mazhab Syafi'i menikahi pengikut mazhab Hanafi. Itu zaman dulu ada. Tapi semakin ke sini udah nggak ada lagi itu. Dulu pernah bersih tegang, mungkin sampai bentrokan secara fisik gitu. Mungkin dulu. Tapi semakin ke sini semakin enggak. Karena sama-sama menyadari imam-imamnya juga akur, damai gitu. Imam Syafi'i juga sholat di belakang Hanafiyah, sebagaimana Hanafiyah juga sholat di belakang Imam Syafi'i. Imam Ahmad itu meskipun beda dengan Imam Syafi'i, tapi Imam Syafi'i adalah salah satu dari 5 orang yang beliau selalu doakan setiap selesai sholat. Itu Imam Syafi'i dalam pandangan Imam Ahmad. Kata Imam Ahmad, Syafi'i itu seperti matahari bagi dunia. Jadi ahli hadis itu seolah-olah tidur, taunya cuma ngafal, nggak mengerti cara memahami hadis sebelum Imam Syafi'i lahir. Begitu Imam Syafi'i sudah lahir menyebarkan mazhabnya, baru ahli hadis itu tidak menjadi bulan-bulan ahli ra'i. Karena dia diajari cara memahami hadis itu seperti ini. Bahkan dibukukan oleh Imam Syafi'i ini loh cara memahami hadis dalam kitab beliau yang sangat fenomenal, Ar-Risalah. Nah kemudian setelah rukun kita lihat para ahli mazhab ya, pengikut mazhab-mazhab ini mengambil satu sama lain. Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari itu salah satu ulama yang hidup tahun ke-8 Hijriah. Itu ulama Syafi'iyah, Syekhul Islam. Jadi kalau antum punya sanad Quran, sanad tajwid, sanad hadis rata-rata ke beliau ini Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Ini yang Anda buktikan juga dari beberapa sanad Quran yang Anda ambil. Sanad hadis, alhamdulillah memiliki semua sanad hadis, sanad tajwid, sanad buku-buku para ulama itu dari Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Nah beliau
Itu ulama Syafi'iyah, tapi muridnya ada dari kalangan Hanabilah, dari kalangan Hanafiyah. Beliau juga mengambil dari orang-orang Hanafiyah, dari orang-orang dan saling mengambil. Al-Is bin Abdussalam, Sultanul Ulama, ulama Syafi'iyah terkenal. Punya murid ulama besar di kalangan Malikiyah, namanya Al-Qarafi, punya kitab At-Takhirah, juga Al-Furuq dan sebagainya. Itu gurunya Syafi'iyah, muridnya Malikiyah. Kita bisa lihat juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di kalangan Hambali. Itu muridnya banyak dari kalangan Syafi'i. Ya, contohnya Al-Hafidz Az-Zahabi, itu Syafi'i. Terus kemudian Ibnu Katsir itu juga Syafi'i. Jadi meskipun ngambil dari lain mazhab, ya biasa, saling menghormati, saling menghargai, tidak berantem, tidak menyalahkan sono sini, tidak seperti itu. Karena mereka semuanya tahu bahwasanya dalam meriwayatkan, dalam mempelajari agama ini ada jalurnya. Jalurnya ini selama sudah sesuai, sudah benar, yang nggak perlu saling ribut gitu loh. Itu yang dipahami oleh para ulama salaf dari zaman dulu sampai sekarang yang mengikuti generasi salaf. Jadi kadang-kadang kita bermadzhab dengan satu mazhab, tapi ketika tidak bisa mengamalkan satu mazhab tersebut secara menyeluruh, ya mau tidak mau mengambil pendapat yang lain, taisiron, sebagai bentuk memudahkan masyarakat. Dalam mazhab Syafi'i contohnya, mazhab Syafi'i ini dalam istilah salam itu pesen kayak saya datang ke tukang jahit, datang di situ mau pesan celana atau baju. Nah, bolehnya dalam mazhab Syafi'i, juga Ahmad, juga Malik, bolehnya kalau saya bayar duluan. Barangnya belakangan oke, tapi untuk duitnya harus duluan. Itu namanya akad salam. Nah, bagaimana kalau saya datang ke tukang jahit? Duitnya ndak ada, barangnya juga ndak ada, cuma pesen boleh atau tidak. Kalau zaman sekarang biasanya punya grup-grup tersendiri, saling menawarkan transaksi dengan prinsip PO, pre-order. Buka PO, apa mungkin nasi kotak, atau sambal pecel, atau sambal ayam, atau sate apa, atau PO baju, atau PO apa, produk-produk kecantikan apa, PO semua. Nggak ada barangnya, tapi terjadi transaksi. Oke, saya satu, oke ditulis. Itu kan sudah deal. Nanti diantar ke rumah, duitnya di rumah, oke deal. Jadi sudah terjadi sebuah transaksi, udah deal, gitu ya, udah deal. Duitnya nggak ada, barangnya nggak ada. Nah, ini menurut jumhur Syafi'i, Imam Malik dan Imam Ahmad itu bai'ud daini biddain, jual utang dengan utang, nggak boleh. Kata Abu Hanifah boleh. Boleh, karena mengapa? Kata Abu Hanifah, akad ini adalah akad untuk bekerjanya. Akad untuk bekerjanya. Makanya bukan transaksi bendanya itu bukan, tapi bekerja. Nah, karena bekerja, makanya disebut istisna, bukan salah. Nah, uniknya dalam seluruh dunia mungkin sepengetahuan anak gitu. Anak ketika di Saudi ketemu dengan banyak perwakilan dari semua negara itu, ketemu, punya forum diskusi, punya majelis diskusi gitu, banyak. Nah, itu semuanya membolehkan, mau di Hanafiyah tentu memang membolehkan, di Malikiyah juga membolehkan, di Syafi'iyah, di Hanabilah juga membolehkan, karena taisiran lil ummah, memudahkan umat. Kalau dipaksa seperti itu ya repot kan gitu. Contohnya lagi, dari mazhab Syafi'i, jual beli itu harus ada akad. Saya beli ini, iya saya jual, atau penjual bilang saya jual ini 500.000, iya saya beli 500.000. Harus ada akad. Kecuali untuk perkara-perkara yang remeh-temeh, mungkin permen, harganya mungkin 500-an kalau sekarang ya, atau 200-an perak gitu ya. Nah itu ya remeh-temeh seperti itu enggak apa-apa. Untuk perkara-perkara yang mahal itu mungkin ya 50-an ribu, di atas 100.000, 200.000 itu harus ada transaksi, harus ada. Nah kita bayangin kalau seandainya kita setiap kali belanja harus transaksi, kita sudah bawa gerobak apa namanya yang didorong itu kan ya, keranjang belanja itu penuh, ya ada baju, ada belanjaan, ya semuanya harus transaksi. Ini saya beli harganya sekian, iya saya jual ini, mau selesai berapa. Ya untungnya jumhur ulama membolehkan. Nah, inilah yang dipakai fatwa oleh ulama-ulama kontemporer. Nah, contoh lagi adalah masalah musyawarah mukhabarah.
Ini Syafi'iyah terlalu kaku. Mukhabarah muzara'ah itu seperti ini. Saya memiliki sawah. Mungkin Ustadz Tino nggak punya sawah, tapi memiliki tenaga untuk garap. Saya punya sawah 100 hektar. Tapi nggak sempat nggarap karena konsen membesarkan pesantren atau apa. Nah, Ustadz Tino siap, saya yang nggarap. Oke, udah. Antum garap, tapi nanti bagi hasil. Oke, siap. Nah ini menurut ulama Syafi'iyah tidak boleh. Bagi hasil dengan bima yakhruju minal ardh itu tidak diperbolehkan. Tapi menurut ulama Syafi'iyah mutakhirin yang belakangan udah dibolehin saja. Kenapa? Ya karena kalau tidak akan menyulitkan. Gitu. Jadi inilah jauh atau lingkungan yang begitu kondusif dalam belajar fikih di era zaman dulu. Sayangnya sekarang ini pengen Anda sampaikan ke antum semua di sini poinnya. Dan sekarang ini muncul pembelajaran fikih yang tidak mau lagi melihat juhud atau usaha para ulama dalam melestarikan ilmu ini. Maunya masyarakat didoktrin untuk langsung memahami Quran Sunnah langsung. Haram bertaklid, nggak boleh bertaklid. Ayo kembali kepada Quran dan Sunnah. Ayo memahami Quran dan Sunnah langsung. Padahal ini tidak mungkin diterapkan. Ini mohon maaf antum yang ngaji ini berapa biji ini yang hadir ini? 7 biji ya. Baik. 35. Yang hadir dari 7 biji yang hadir di sini ini. Kita lihat apakah mungkin antum semua ini suruh langsung kembali kepada Quran dan Sunnah? Kan tidak mungkin. Jadi sejatinya ketika antum itu diajak ayo kembali kepada Quran dan Sunnah dan antum iya siap Ustadz siap, sejatinya antum diajak oleh Ustadz tersebut ayo ngikut saya dalam memahami Quran dan Sunnah, bukan ayo kembali kepada Quran dan Sunnah. Karena mengapa antum atau kita orang awam ini tidak mungkin kembali langsung kepada Quran dan Sunnah? Kenapa tidak mungkin? Tidak ada alatnya. Ibaratnya mau nyemplung ke lautan, tapi tidak ada pelampung, tidak ada perahunya, tidak ada kapalnya, walang. Nggak ada sama sekali, langsung nyemplung. Mending kalau selamat, kalau diuntal, dimakan sama ikan paus, malah jadi apa jadinya, kan gitu. Nah, di situ repotnya. Nah, metode seperti ini memunculkan banyak bahaya. Bahaya utamanya adalah bahaya kepada para ulama itu sendiri tanpa sengaja, tanpa terasa. Apa bahayanya? Yaitu muncul pendapat-pendapat yang terlalu pede, merasa paling benar. Ini bisa kita lihat ya, kita bisa lihat. Ana sebutkan aja. Contohnya Syekh Nasiruddin Al-Albani gitu. Ketika ditanya apakah belajar saya seorang pemuda mau belajar ilmu agama, apakah mengikuti mazhab tertentu dalam belajar agama? Kata beliau itu dengan sangat santainya gitu. Kata beliau, al-amru yakhtalifu bi ikhtilafil mujtama'i alladhi ya'ishu fihi hadha asy-syakh. Fa in kana ya'ishu fi mujtama'in madhhabi la ya'rifuna al-kitab was sunnah, la ya'rifuna siwa an yatamadhhaba ahaduhum hatta la wasala martabat ad-doktorah. Kata beliau, kalau ya ini tergantung kondisinya. Kalau memang dia hidup di masyarakat yang mengikuti mazhab tertentu yang tidak mengerti Quran Sunnah. Jadi seolah-olah kalau mengikuti mazhab tertentu itu nggak ngerti Quran Sunnah. Jadi kalau ngikuti mazhab Hambali, ngikuti mazhab Syafi'i, ngikuti mazhab Hanafi, itu masyarakatnya nggak ngerti Quran Sunnah. Itu. Begitu juga bisa kita lihat di pendapatnya Said Sabiq ya. Said Sabiq di fikih sunnah itu juga sangat, sebelum Said Sabiq itu ada Sayyid Al-Jazairi ya kalau tidak salah. Itu Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi dalam kitab Haji Mabrur. Kata beliau, kitab saya Haji Mabrur ini kitab yang mengumpulkan semua kebenaran. Enggak ada yang mengumpulkan kebenaran sebagaimana saya mengumpulkan seperti ini. Itu juga dalam kitab Sifat Salat Syekh Albani. Itu enggak akan antum temukan kitab seperti ini di madhab-madhab yang lain. Karena saya kumpulkan yang paling baik, yang paling benar. Nah, di sini permasalahannya ya. Di sini permasalahannya. Contohnya lagi ya tanpa mengurangi kepakaran beliau, Syekh Yusuf Qaradawi sampai mengatakan ya dikatakan kalau orang taklid mengikuti mazhab itu kalau enggak ghabi ya, enggak jahil ya muta'assib, kalau enggak goblok gitu. Berarti orang yang fanatis. Sampai segitunya gitu. Cuma gara-gara mengikuti mazhab tertentu. Nah, ini kita lihat. Nah, ketika syekhnya terlalu pede
mengatakan yang paling benar saya. Nah, perasaan yang paling benar saya ini akhirnya diwarisi oleh murid-muridnya. Dan karena muridnya merasa, udah, kami kan ada muridnya yang ngajak Quran Sunnah, tapi ujung-ujungnya ngikuti gurunya, ada yang seperti ini. Tapi ada juga murid-muridnya, ya kan saya ngajak kita untuk kembali Quran Sunnah, nggak kembali kepada beliau. Akhirnya muncul pendapat-pendapat yang semakin banyak, semakin nggak jelas. Mending seandainya semakin nggak jelasnya itu ada pendahulunya di generasi salaf. Sayangnya gitu. Benar-benar sayang. Kenapa? Akhirnya muncul pendapat-pendapat yang menyelisihi ijma, bahkan menyelisihi 4 mazhab atau bahkan menyelisihi ijma. Bihujjati ittiba'il Qur'an wa sunnah. Hanya dengan apa? Argumentasi kami kembali kepada Quran dan sunnah. Cuma pendapat tersebut lam yakul bihi ahad, menyelisihi ijma. Jadi seolah-olah seluruh ulama selama 1400 tahun itu salah. Sampai ini orang baru lahir, baru benar. Loh kok seperti itu retorikanya? Ini bisa kita lihat dalam banyak hal. Contoh yang pertama adalah pendapatnya Syekh Nasiruddin Al-Albani. Bahwasanya haji itu bagi orang yang tidak membawa hadyu, bagi orang yang haji nggak membawa hadyu, wajib tamattu', harus tamattu'. Padahal seluruh ulama ijma haji itu boleh dengan 3 cara. Boleh tamattu', boleh ifrad, boleh qiran. Ada sudah haji ya. Semoga antum sebagian sudah haji tahu. Kata Syekh Nasiruddin Al-Albani, hanya satu saja yang boleh bagi yang tidak membawa hadyu. Kalau bawa hadyu boleh silahkan. Tapi kalau enggak harus tamattu'. Nah ini lam yakul bihi ahad. Jadi seluruhnya ulama itu goblok semua, seolah-olah pemahamannya seperti itu. Kecuali beliau. Kemudian, contohnya beliau lagi fatwanya, kalau punya jenggot, kok lebih dari 1 genggaman harus dipotong lebihnya itu. Kalau enggak dosa haram. Nah, itu kalau enggak dipotong justru malah dosa. Padahal ya para ulama biasa-biasa saja, mau dipotong mau enggak itu lumrah-lumrah saja. Mau merapikan atau enggak itu lumrah saja. Enggak sampai tingkatan haram dan sebagainya. Contohnya lagi, beliau mengharamkan apa namanya? Adzhab al-muhallaq. Mengharamkan emas yang bentuknya melingkar seperti gelang bagi perempuan. Gelang bagi perempuan atau cincin bagi perempuan. Itu hukumnya haram. Nah, padahal seluruh ulama mengatakan itu boleh. Lah kok bisa dibilang haram tuh bagaimana? Atau contohnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Itu fatwa beliau, selama kita belum menjadi penduduk setempat, masih musafir, entah berapa hari, berapa tahun pun, boleh sholat jamak dan qashar. Itu pendapat Syekh menyelisihi 4 mazhab. Lah kalau udah menyelisihi 4 mazhab terus bagaimana? Jadi dari keempat mazhab itu nggak ada yang benar gitu kan unik. Yang repot lagi seperti Syekh Nasiruddin Al-Albani, kalau kita buat contoh lagi, contohnya beliau mengatakan sholat tarawih lebih dari 11 rakaat itu bid'ah. Bayangin. Padahal itu turun-temurun di Madinah dan Mekah itu sholat tarawihnya 23 rakaat. Bid'ah. Padahal semua ulama itu sepakat sholat tarawih itu tidak perlu dibatasi. Boleh kurang dari 20, boleh lebih dari 20, karena permasalahannya bukan jumlah. Tapi permasalahannya adalah bagaimana mengisi malam-malam Ramadan itu dengan qiyamul lail. Dan Rasul sudah wafat, jadi nggak ada kemungkinan untuk diwajibkan, nggak ada. Tetap namanya salat sunnah. Pakai prinsip umum qiyamul laili masna masna atau salatul laili masna masna. Seperti itu. Atau dapatnya Syekh Yusuf Al-Qaradawi yang mengatakan perempuan boleh menjadi khalifatul muslimin. Nah ini yukhariqul ijma, yakhrukul ijma, menyelisih ijma. Dan karena ulama-ulamanya model seperti ini, nggak peduli ijma, nggak peduli 4 mazhab berbeda apa, kemudian mengajarkan kepada murid-muridnya pulang nggak peduli mau ijma, mau pendapat ulama, nggak pernah berpendapat. Udah, yang penting saya memahami Quran dan Sunnah langsung. Inilah yang menyebabkan fawdha, menyebabkan kerancuan, menyebabkan fitnah. Ya. Dalam dunia keilmuan fikih terutama. Ribut dalam masalah fikih ini, ribut. Satu ngarang buku membahas tentang hal-hal yang haram dalam muamalah maliyah. Dicari yang haram aja.
Padahal fatwa halalnya banyak. Anda perkara yang di fatwa di sini halal, saya tanyakan langsung ke guru-gurunya di sana, di mana? Di Riyadh. Itu guru-gurunya langsung saya tanyakan, itu halal. Seperti GoPay, ShopeePay dan sebagainya di fatwa haram di sini. Saya tanyakan langsung ke guru-gurunya. Saya ajak diskusi dengan ulama-ulama besar Saudi, dengan Hayatul Kibar Ulama, dengan ada Mustasar Bang Rojihian, ajak musyawarah, itu halal fatwa di sananya. Tapi dicariin yang fatwa yang haram. Jadi semuanya seolah jadi haram. Gitu. Permasalahan ibadah udah selesai dibahas. Ribut lagi. Cuma sekedar salaman setelah sholat, zikir setelah sholat, masalah maulid, masalah apa. Itu sudah selesai dibahas. Nggak perlu dibahas lagi ribut. Nggak perlu diributkan. Mau silahkan, ini ada. Ikhtilafnya mu'tabar. Nggak perlu ribut. Tapi karena belajarnya tadi dengan metodologi kontemporer yang nggak jelas, semuanya mengklaim mengaku Quran Sunnah. Padahal ini mohon maaf, guru-gurunya tadi itu, ilmunya saja masih diperselisihkan. Syekh Nasiruddin Al-Albani itu dibilang sebagai muhaddis, tapi keilmuan hadisnya itu masih diperselisihkan. Anak nggak berani ngomong seperti ini sebelum saya di Saudi sendiri. Di Saudi ketika anak menulis banyak makalah gitu di kelas, itu sudah dibilangin nggak boleh pakai standarisasi tashih dan tad'if, sahih dhaifnya Syekh Nasiruddin Al-Albani. Kenapa? Beliau memiliki standarisasi dalam pensahihan, pendhaifan hadis yang bahkan Bukhari pun beda dengan beliau. Hadis sahih menurut Bukhari, dhaif menurut Albani. Apalagi menurut Imam Muslim. Itu kepakaran dalam bidangnya saja masih diperselisihkan. Dan terus kemudian turun kepada murid-murid yang seperti kami ini. Kepada mahasiswa yang baru mau doktor mau apa, itu ya intinya tetap aja belum sampai tingkatan seperti Imam Syafi'i. Jangankan Imam Syafi'i, sekukunya Imam Nawawi paling juga belum. Sekukunya Ibnu Hajar Al-Asqalani juga paling belum. Tapi semuanya mengklaim langsung Quran Sunnah, langsung Quran Sunnah, langsung Quran Sunnah. Quran Sunnah sopo sekarang. Kan gitu. Jadi wallahu a'lam bishawab. Jadi melalui mimbar ini kalau boleh saya sarankan, ayo belajar fikih itu dengan tangga yang benar. Tangganya mengikuti madhab tertentu Syafi'i, Hambali, itu semuanya mengikuti Quran Sunnah, iya. Bisa saya buktikan. Datang ke rumah saya, tak sebutin Quran Sunnahnya. Ya. Kalau mau tak sebutin ini Quran Sunnah, dalil semuanya ada. Quran Sunnahnya, kalau nggak ada mungkin ijma'nya atau kiasnya atau apanya, semuanya ada dalilnya. Nggak boleh mengklaim saya yang paling benar dalilnya. Enggak seperti itu ya. Oh, nggak terasa sudah jam 1 lebih ya. Ya, ada pertanyaan silakan. Baik, Ustaz, kita buka pertanyaan kepada bapak-bapak sekalian, ibu-ibu yang ingin bertanya, kami persilahkan. Ini tadi ada pertanyaan ya dari Pak Tri Mulyono. Ustadz boleh tanya, kalau Siti Jenar itu mazhabnya siapa? Siti Jenar, nggak tahu saya. Nggak tahu saya. Mungkin kadang-kadang masyarakat juga sulit membedakan ini, Ustadz, antara mazhab fikih dengan mazhab ideologi gitu, Ustadz ya. Karena kita tahu mungkin Iya, kan. mungkin. Nah, jadi kalau Siti Jenar itu kan lebih kepada ideologi ya, bukan masalah fikih. Ideologinya tidak selaras dengan ahlu sunnah wal jamaah. Makanya konon, saya bilang konon ya, tanda petik ini ya, konon, tolong konon dari referensi-referensi yang saya baca, akhirnya beliau dihukum oleh para wali karena menyelisihi akidah ahlu sunnah wal jamaah, bahkan menyebarkan ajaran tersebut kepada masyarakat awam. Akhirnya dihukum oleh para wali. Tapi itu sekedar konon dari referensi yang saya baca. Wallahu a'lam. Ini selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Slamet Rianto, Ustadz. Ya. Mohon izin karena saya tidak paham tentang mazhab-mazhab sehingga saya menjalankan ibadah sesuai referensi hadis yang benar-benar sahih untuk menjaga kehati-hatian yang mungkin bisa pindah-pindah mazhab. Mohon penjelasan Ustaz, jazakallahu khair. Iya. Mazhabnya orang awam adalah mazhab ustadznya, mazhab kiainya. Karena ya harus antum pahami itu. Antum mazhabnya apa? Enggak tahu Ustaz saya mazhabnya apa. Antum ngajinya ke siapa? Oh, ngajinya ke Ustaz Tino. Ustaz Tino mazhabnya apa? Gado-gado. Kalau enggak pecel campur lontong. Ya udah berarti mazhabnya gado-gado gitu. Pasti punya mazhab. Enggak mungkin orang tuh enggak punya mazhab.
Lah kalau saya nggak punya mazhab, ngikuti siapa? Ustadz Tino. Oh, mazhabnya Ustadz Tino. Lah Tino ini apa? Gado-gado. Ya udah mazhabnya gado-gado campur lontong gitu. Kalau mengklaim cuma mengikuti hadis yang sahih itu sekedar klaim antum saja. Semua yang mengikuti mazhab mengklaim mengikuti hadis sahih. Enggak hanya hadis Quran, juga hadis, juga apa? Juga ijma, juga qiyas. Enggak mungkin antum beribadah mengamalkan agama ini hanya menggunakan hadis itu tidak mungkin. Pasti akan ada kiasnya, pasti akan ada ijma'nya. Karena banyak hadis dhaif tapi dijadikan sandaran sebagai ijma. Jadi sandarannya jadinya ijma. Hadis dhaif sebagai penguat saja. Contohnya masalah air. Kalau banyak kemudian berubah warna, rasa ataupun baunya. Itu hadisnya dhaif. Tapi ajma'al ulama alal amali bihi. Seluruh ulama sepakat mengamalkannya. Nah inilah salah satu kalimat hak yang kadang dimaknai batil. Selama hadis itu sahih harus diamalkan. Selama hadis itu sahih harus diamalkan. Itu kalimatnya benar. Tapi tidak begitu pemahamannya. Selama hadis itu sahih harusnya. Terus kemudian dikompromikan dengan hadis-hadis sahih yang lain. Dikompromikan dengan ayat Al-Quran. Disandarkan dulu, dikomparasikan dengan ijma ada atau tidak, baru itu bisa diamalkan. Kalau cuma mengamalkan satu hadis sahih, itu untuk orang awam ikut orang alim saja. Tapi langsung menggali kepada hadis satu sahih, standarnya sahih langsung diamalkan. Itu tidak seperti itu caranya. Kalau tidak percaya buka saja kitab Sunan At-Tirmidzi. Ya, Sunan At-Tirmidzi itu ada hadis sahihnya, ada hadis dhaifnya. Setelah selesai mengarang kitab ini, Imam At-Tirmidzi mengarang kitab Al-Ilal. Biasanya di belakang Sunan Tirmidzi. Beliau menyebutkan semua hadis-hadis yang saya sebutkan di sini diamalkan. Tuh. Kecuali dua atau tiga. Dua kalau tidak salah. Kecuali dua. Dan uniknya yang dua ini justru hadis sahih. Ya, justru yang tidak diamalkan ini kata Imam Tirmidzi justru hadis sahih. Karena apa? Mungkin karena mansukh atau yang lain-lainnya. Jadi hanya mengatakan saya hanya mengamalkan hadis sahih. Itu pasti secara real enggak. Pasti hanya mengikuti guru sampean. Karena sampai tidak bisa menilai hadis ini sahih atau tidak. Ya, hanya mengikuti Imam Bukhari, mengikuti Imam Muslim, mengikuti siapa Imam Tirmidzi, mengikuti guru kan. Karena kita ini tidak bisa menilai hadis ini sahih atau tidak. Dalam masalah hadis kita itu taklid. Dalam masalah Quran kita itu juga taklid. Ini bacanya bacaan Hafiz atau Syu'bah atau Waris atau dan lainnya itu kita taklid. Tapi herannya dalam memahaminya semuanya pengennya tidak taklid. Itu yang menjadi perkara yang kontradiktif. Ya. Wallahu a'lam. Ya, kalau ada lagi. Luar biasa. Baik, silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa langsung bertanya kepada Ustadz Nur Khozin. Tafadhol pada Bapak Ibu sekalian. Tidak ada pertanyaan Bapak Ibu, silakan yang ingin bertanya. Alhamdulillah. Nampaknya udah paham semua, Ustaz. Jazakallah khair. Terima kasih Ustaz, jazakallah khair Ustaz atas ilmunya, sharing ilmu yang ada lagi nih nampaknya Ustaz. Kalau hukum talfik itu gimana Ustaz? Talfik itu disebut talfik karena mengambil sono dan mengambil sini. Ada perincian yang sangat panjang. Dibahas oleh Syekh Wahbah Zuhaili dalam Mausu'ah Al-Fiqhil Al-Islami atau Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu. Dibahas dengan panjang lebar. Intinya, seandainya talfik itu tidak memunculkan satu pendapat baru yang merupakan gabungan dari pendapat-pendapat ulama, tapi seluruh ulama mengatakan itu tidak sah, maka tidak boleh. Contohnya gini, jangan sampai kita talfik yang mengakibatkan ulama mengatakan ibadah kita tidak sah. Contohnya seperti ini. Saya dalam berwudu ngambil madhab Syafi'i. Madhab Syafi'i kalau berwudu ngusap kepalanya satu aja cukup. Pakai satu jari itu cukup ngusap kepalanya. Menurut madhab Syafi'i dengan dalil yang bisa saya jelaskan. Tapi giliran pakai pembatal wudunya memakai madhab Hambali atau memakai madhab Abu Hanifah lebih ekstrim lagi. Kalau pakai madhab Hambali batal wudunya, pegang istri gak batal selama tidak ada
syahwat. Nah, antum wudunya, tata cara, kaifiyat wudunya pakai Syafi'i. Batal wudunya pakai Hambali. Sholat antum tidak sah menurut seluruh ulama. Menurut Syafi'i tidak sah, menurut Hambali, Maliki, Hanafi tidak sah. Kenapa? Karena wudu antum itu tidak sah menurut selain Syafi'i. Wudu antum nggak sah. Karena Malik dari Imam Ahmad harus semuanya diusap kepalanya. Abu Hanifah nggak membolehkan satu, minimalnya seperempat atau sepertiga. Nggak boleh hanya satu menurut Abu Hanifah. Yang bolehkan Imam Syafi'i. Dan sedangkan antum megang istri itu menurut Imam Syafi'i batal. Jadi kalau model talfiknya seperti ini, antum jadi zindik, sholatnya tidak sah sama sekali. Seperti itu ya. Jadi seandainya talfiknya pindah mazhabnya tidak mengkonsekuensikan satu pendapat yang menurut ulama itu salah, menurut semuanya salah, nggak masalah. Nggak masalah insya Allah. Sebagaimana tadi fatwa yang Nas jelaskan, fatwa dalam masalah apa jual beli tanpa akad itu nggak masalah ya. Dan sebagainya. Wallahu a'lam. Masya Allah. Jazakallah khairan Ustaz atas semuanya dan Bapak Ibu yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi talfik itu adalah pindah madhab gitu Bapak Ibu ya. Jadi nanti kalau ditanya apa itu talfik, tadi mungkin banyak yang belum tahu ya, talfik adalah pindah madhab gitu ya dalam satu momen tertentu. Baik Ustaz, jazakallah khairan Ustaz. Ya, Waktu tak terasa hampir 1 jam sudah bersama kita, penjelasan yang sangat luar biasa sekali. Semoga bisa memberikan pemahaman kepada kita semua bahwa memang dalam bermadhab itu yang penting ya kita harus terus belajar memahami satu madhab sepenuhnya kalau bisa, kemudian juga terus belajar terus dengan ustadz-ustadz yang memang punya kompeten di bidangnya. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya mari kita tutup acara kita pada kesempatan siang hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallah